Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Live It yang dirilis pada tahun 2011. Di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Lucy yang akan menjalani pelatihan menjadi seorang perawat. Ketika berada di rumah salah satu pasiennya, Lucy mengetahui bahwa ternyata pasiennya itu memiliki harta karun tersembunyi yang berada di dalam rumahnya. Lucy pun menceritakan tentang harta karun tersembunyi itu pada pacarnya yang bernama William. Kemudian William pun mengajak adiknya serta Lucy untuk mencuri harta karun tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lucy yang sedang menunggu seseorang di halte bus. Lucy merupakan seorang wanita yang memiliki keunikan pada warna matanya yang berbeda. Kelainan itu biasa disebut sebagai heterokromia. Saat ini, Lucy sedang dalam masa pelatihan untuk menjadi seorang perawat. Dalam pelatihan itu, Lucy akan berkeliling ke beberapa pasien lansia selama 10 hari bersama dengan pelatihnya yang bernama Catherine. Kemudian, Catherine pun datang menjemput Lucy. Di dalam perjalanan, Catherine menyadari bahwa Lucy memiliki warna mata yang berbeda. Kemudian mereka pun mulai berkeliling ke beberapa rumah lansia untuk memberi mereka suntikan obat. Setelah mengunjungi beberapa lansia, Catherine dan Lucy tiba di rumah pasien yang terakhir. Catherine meminta Lucy untuk diam saja di mobil karena menurut Catherine, Lucy belum siap untuk merawat pasien yang satu ini. Setelah beberapa saat Catherine pergi, Lucy pun penasaran dengan rumah si pasien tersebut. Lucy segera keluar dari mobil dan berjalan ke rumah pasien itu secara diam-diam. Rumah pasien itu berada di daerah terpencil yang dekat dengan rawa-rawa. Rumah itu terlihat sangat tua dan tidak terurus sama sekali. Meskipun begitu, rumah itu sangat megah dan juga luas. Lucy pun sangat takjub melihat banyak barang antik di dalam rumah tersebut. Kemudian ia pun masuk salah satu kamar. Kamar itu merupakan kamar dari si pemilik rumah tersebut. Ternyata Catherine sudah berada di kamar itu untuk menunggu kedatangan Lucy. Dia sedang menguji Lucy apakah Lucy pantas menjadi seorang perawat atau tidak. Karena Lucy memiliki rasa penasaran yang tinggi, Catherine pun sangat yakin jika Lucy akan lulus dari pelatihan keperawatan itu. Tanpa berlama-lama lagi, Catherine langsung memperkenalkan Lucy pada pasien itu yang bernama Deborah Jessel. Di sana, Jessel hanya terbaring koma di atas kasurnya karena usianya yang semakin tua. Sebenarnya, Jessel bisa saja dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis, namun Jessel memiliki keinginan terakhir, yaitu meninggal di dalam rumahnya. Jadi Catherine pun bertugas untuk merawat Jessel hingga kematian menjemputnya. Saat mengganti infus, Lucy sangat bingung mengapa Jessel diberi transfusi darah. Catherine pun berkata bahwa dia juga tidak tahu alasannya karena dia bukanlah dokter. Dahulu Jessel adalah seorang instruktur tari balet yang sangat-sangat terkenal. Dia hanya tinggal sendirian di rumah besar tersebut. Jessel dulunya memiliki seorang anak perempuan yang tidak jelas keberadaannya sampai saat ini. Dari rumor yang beredar, anak Jessel dikabarkan sudah meninggal. Jessel pernah memberitahu Catherine bahwa dirinya memiliki harta karun yang dia simpan di sebuah ruangan. Catherine pernah mencari harta karunnya dimaksud Jessel, namun sampai sekarang dia tidak bisa menemukannya. Setelah mengganti infus dan mengganti kantung darah untuk Jessel, Catherine pun mengantar Lucy pergi ke pelabuhan. Di pelabuhan itu, Lucy sedang menunggu pacarnya yang bernama William. William bekerja sebagai nelayan bersama dengan ayahnya. Setelah pekerjaan William selesai, mereka berdua pun pergi makan malam di sebuah bar. Kemudian William meminta Lucy untuk menceritakan kegiatannya pada saat pelatihan keperawatan. Lucy pun bercerita tentang Catherine dan juga tentang pasiennya. Kemudian Lucy memberitahu William bahwa pasiennya yang bernama Jessel memiliki sebuah harta karun di dalam rumahnya. Namun Lucy itu sendiri tidak tahu di mana harta karun itu berada. Mendengar perkataan Lucy, William pun memiliki sebuah ide gila di mana William berniat untuk mencari harta karun tersebut agar dia bisa menjadi orang kaya. William mulai berkata jujur pada Lucy bahwa dirinya tidak mau menghabiskan hidupnya dengan menjadi seorang nelayan seperti ayahnya.
Maka dari itu dia sangat berambisi untuk menjadi kaya dan segera pergi dari kota tersebut. William pun mengajak saudaranya yaitu Ben untuk ikut mencari harta karun di rumah Jessel. Lucy merasa kaget mendengar rencana gila yang akan dilakukan oleh William. Karena tidak tahu harus berkata apa, Lucy segera pergi meninggalkan bar tersebut. Kemudian William langsung membujuk Lucy agar mau ikut ke rumah Jessel malam ini untuk mencuri harta karun itu. Akan tetapi Lucy menolaknya dan segera pulang ke rumah. Kini Lucy hanya tinggal dengan ayahnya saja. Beberapa bulan yang lalu ibu Lucy telah meninggal dunia. Sampai sekarang Lucy masih merasa berduka atas kematian ibunya. Tapi baru saja ibunya meninggal, ayah Lucy sudah memiliki kekasih yang baru. Dan ayah Lucy berencana untuk menikahi kekasihnya tersebut. Karena kesal pada ayahnya yang tidak peduli lagi pada Lucy, Lucy pun lebih memilih kabur meninggalkan ayahnya. Untuk hidup sendirian, tentu Lucy membutuhkan uang yang cukup banyak. Maka dari itu dia pun setuju untuk ikut bersama William dan Ben dalam mencuri harta karun milik Jessel. Dalam perjalanan ke rumah Jessel, Lucy melihat penampakan api biru. Saat mencoba menyentuhnya, api itu menghilang dengan sendirinya. Melihat api itu, Ben ingat tentang mitos yang mengatakan bahwa api itu bisa mendatangkan malaikat kematian pada mereka. Tanpa memperdulikan mitos itu, mereka bertiga tetap melanjutkan rencana mereka. Kemudian mereka pun mulai mencari jalan masuk ke dalam rumah Jessel. Setelah berkeliling rumah itu, pada akhirnya mereka menemukan akses masuk ke dalam rumah Jessel. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam, mereka bertiga mulai mencari di mana letak ruangan tempat harta karun tersebut. Setelah berkeliling di setiap ruangan, mereka sadar ada satu pintu yang tidak bisa dibuka. William pun sangat yakin jika di dalam ruangan itu terdapat harta karun. Pintu itu membutuhkan sebuah kunci agar bisa terbuka. Akan tetapi mereka sendiri tidak tahu di mana letak kunci dari ruangan tersebut. Lalu Lucy teringat akan sesuatu di mana dia sempat melihat sebuah kunci yang berada pada leher Jessel. Mendengar hal itu, William meminta Lucy untuk mengambil kuncinya agar mereka bisa membuka pintu pada ruangan itu. Dengan perlahan, Lucy pun mengambil kunci itu dari tubuh Jessel. Namun ternyata kunci tersebut bukanlah kunci yang tepat untuk membuka pintu tersebut. Dengan terpaksa, Ben mendobrak masuk ke ruangan itu dan usaha yang ia lakukan ternyata berhasil. Tapi setelah mereka menggeledah ruangan itu, mereka tidak bisa menemukan satupun harta karun berupa emas atau uang. Di sana mereka hanya menemukan sesosok mayat seorang gadis yang diletakkan di atas kotak musik. Lucy ingat jika Catherine pernah menceritakan tentang anak Jessel yang sudah meninggal. Kemungkinan besar mayat itu merupakan anak Jessel yang bernama Anna. Lucy berasumsi jika sebenarnya harta karun milik Jessel adalah anaknya sendiri yaitu Anna. Kemudian Lucy iseng memutar kotak musik itu dengan menggunakan kunci yang ada di leher Jessel. Dan ternyata kunci itu memang digunakan untuk menghidupkan kotak musik tersebut. Bersama dengan musik yang berbunyi, mayat Anna juga ikut berputar selayaknya boneka pada kotak musik. William sudah terlanjur kecewa karena ternyata tidak ada emas di dalam ruangan tersebut. Saking kesalnya, dia pun akan memukul mayat dari Anna. Tiba-tiba saja listrik di rumah itu padam dengan sendirinya. Seketika rumah itu pun menjadi sangat gelap. Mereka bertiga mulai merasa ketakutan dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Akan tetapi saat akan keluar, jalan yang mereka lalui tadi tiba-tiba saja tertutup pagar besi. Kemudian Lucy mengajak mereka untuk pergi ke kamar Jessel karena di sana ada jendela yang mungkin bisa mereka buka. Sesampai di kamar Jessel, mereka sangat heran melihat tubuh Jessel yang sudah tidak ada di kasur. Ternyata jendela di kamar itu juga tertutup rapat oleh besi. Saat William dan Lucy sedang sibuk membuka jendela di sana, Ben diculik oleh seseorang dan ternyata yang menculiknya ini adalah si Jessel. Ben dibawa ke sebuah ruangan lain di mana di ruangan itu Ben disiksa habis-habisan oleh 3 sosok penari balet. Hingga pada akhirnya Ben pun terbunuh akibat siksaan yang dia dapatkan. Sementara itu di tempat lain, William masih berusaha untuk membuka jendela itu. Kemudian Lucy melihat foto keluarga Jessel dengan anaknya. Lucy pun sangat tertarik dengan masa lalu Jessel dan juga anaknya.
Tanpa sepengetahuan William, Lucy pergi ke kamar Anna. Tapi di sana dia malah bertemu dengan Jessel. Jessel meminta Lucy mengulurkan tangannya karena Jessel ingin memperlihatkan sesuatu di masa lalunya. Lucy pun mulai melihat masa lalu Jessel ketika bersama anaknya yaitu Anna. Ketika Jessel masih muda, dia sering mengadakan latihan tari balet di rumahnya. Saat latihan berlangsung, salah seorang muridnya terus saja melakukan kesalahan. Jessel pun meminta muridnya itu untuk meninggalkan ruangan balet. Ketika gadis itu sedang berada di ruang ganti, Anna mengajaknya untuk masuk ke dalam kamarnya, dan di sana Anna langsung menggigit gadis malang itu. Teriakan dari gadis itu membuat Jessel menjadi terkejut. Jessel langsung menghentikan kelasnya dan menghampiri Anna. Di sana Jessel memarahi Anna karena dia bertindak sesuka hatinya. Terungkaplah bahwa sebenarnya Jessel dan Anna merupakan bangsa vampir. Sejak kecil, Anna selalu dilarang untuk keluar rumah dan bergaul dengan manusia biasa. Inilah mengapa Anna terlihat sangat sulit bergaul dengan manusia, berbeda dengan Jessel yang memiliki banyak relasi pertemanan dengan manusia. Untuk mencegah Anna pergi keluar rumah, Jessel pun memasang teralis besi di seluruh jendela rumah itu. Akibat selalu dikekang oleh ibunya, Anna pun nekat keluar dari rumah untuk yang pertama kalinya. Akan tetapi Anna keluar pada siang harinya yang menyebabkan dirinya pun hampir saja mati. Dengan sigap, Jessel langsung membawa Anna kembali masuk ke dalam rumah. Setelah memperlihatkan masa lalunya, Jessel pun menghilang entah kemana. Di sisi lain, saat William sedang berusaha membuka jendela itu, dia dihampiri oleh Ben yang telah dihidupkan lagi menjadi vampir oleh Jessel. Ben pun langsung mengajar William. Mendengar suara teriakan William, Lucy berniat untuk membantunya. Tapi dirinya malah terkunci di kamar Anna. Sementara itu, William terpaksa membunuh Ben untuk melindungi dirinya sendiri. William pun sangat menyesal karena telah membunuh saudaranya sendiri. Kemudian muncullah Jessel yang langsung meminum darah William hingga dia pun meninggal. Setelah mendobrak pintu kamar Anna, Lucy pun berhasil keluar dari kamar itu. Lucy berniat untuk membantu William, namun sepertinya Jessel telah membunuh William. Dari lantai bawah, Jessel secara perlahan mulai mencari Lucy. Lucy pun menjadi ketakutan dan bersembunyi di dalam ruangan tempat mayat Anna berada. Kemudian Lucy memperhatikan bahwa mayat Anna mengeluarkan darah dari hidungnya. Melihat hal itu, Lucy pun sangat yakin jika sebenarnya Anna ini masih hidup. Tapi Jessel tanpa sengaja merusak tubuh Anna dan menjadikannya sebagai pajangan agar Anna tidak bisa kabur dari rumah itu. Tak lama kemudian, Anna pun bergerak dan langsung menyerang Lucy. Anna merasa bahwa Lucy berusaha melukainya. Dengan terpaksa, Lucy pun melakukan perlawanan hingga Anna jatuh pingsan. Tiba-tiba saja Catherine muncul di rumah itu dan langsung membuat Lucy pingsan. Ketika terbangun, Lucy sudah dalam keadaan terikat di atas meja. Lucy juga merasa sangat bingung mengapa Catherine ada di rumah tersebut. Kemudian Catherine mulai bercerita bahwa dia dulunya adalah murid dari Jessel. Catherine adalah satu-satunya manusia yang mengetahui rahasia tentang identitas asli Jessel dan Anna yang ternyata adalah vampir. Setelah Catherine mengetahui rahasia Jessel, Jessel tidak membunuhnya. Dia justru bersikap baik pada Catherine dan menjadikannya sebagai anak buah. Sejak kecil sampai sekarang ini, Catherine sangat setia melayani Jessel. Bahkan Catherine sering menculik dan membunuh anak-anak untuk diambil darahnya. Kemudian darah itu akan diberikan kepada Jessel sebagai makanan. Inilah alasan mengapa ada kantung darah di kamar Jessel. Setelah menjelaskan semuanya, Catherine memberitahu Lucy bahwa dia sengaja bercerita tentang harta karun Jessel agar memancing Lucy untuk datang ke rumah Jessel. Dan rencananya itu ternyata berjalan dengan lancar. Kemudian Jessel datang ke ruangan itu bersama dengan tubuh Anna. Lalu Jessel merobek sedikit perut Lucy dengan kukunya dan memasukkan sebuah kepompong ke dalam tubuh dari Lucy. Jessel juga memasukkan kepompong yang sama pada tubuh Anna. Tak lama kemudian Jessel menjahit mata dari Lucy. Lucy pun hanya bisa pasrah karena dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya lagi. Sebelum satu matanya dijahit, dia melihat sedikit bayang-bayang dari ibunya. Tak berselang lama, Lucy mengalami kejang-kejang dan keluarlah hewan ngengat dari dalam mulut Lucy dan juga mulut Anna. Ngengat dari dalam mulut Lucy terbang memasuki tubuh Anna, sedangkan ngengat dari dalam mulut Anna memasuki tubuh dari Lucy. Setelah itu, kita bisa melihat mata Lucy berubah menjadi mata yang normal. Jessel kemudian meminta Lucy untuk menari. Karena tidak mau mendengarkan perkataan Jessel, Catherine pun ingin memberinya hukuman dengan memukul Lucy. Namun Lucy dengan cepat mengambil gunting dan langsung menikam Catherine hingga dia meninggal di tempat.
Tidak hanya itu saja, Lucy juga menyerang Jessel dengan cara menusuk tenggorokannya. Setelah itu, Lucy mendekati tubuh Anna dan mulai membuka jahitan pada mata Anna. Dan di sini kita bisa melihat bahwa warna pada kedua mata Anna mulai berubah satu sama lain, persis seperti mata milik Lucy sebelumnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Anna dan Lucy jiwanya telah tertukar. Ini semua terjadi dikarenakan ritual yang Jessel lakukan dengan memasukkan kepompong ngengat ke dalam tubuh Lucy dan Anna. Ngengat yang memasuki tubuh Lucy adalah jiwa dari Anna, sedangkan ngengat yang memasuki tubuh Anna adalah jiwa dari Lucy. Setelah itu, Anna dan Lucy berniat kabur dari rumah tersebut. Baru saja akan keluar, Jessel kembali bangkit dan mulai menyerang mereka. Dengan kerjasama mereka, Anna dan Lucy pun berhasil mengalahkan Jessel. Setelah itu, mereka berdiam diri di dalam rumah sampai pagi hari. Walaupun baru beberapa jam bertemu, Lucy dan Anna telah menjadi teman yang saling melengkapi. Di pagi harinya, Anna menikmati hidup barunya sebagai manusia. Anna sangat senang karena akhirnya dia bisa keluar rumah tanpa takut terkena sinar matahari. Lucy yang ada di dalam tubuh Anna melihat Anna dari kejauhan. Walaupun dia bertukar tubuh dengan Anna, Lucy sama sekali tidak berniat untuk menukar tubuhnya lagi. Dia secara ikhlas memberikan tubuhnya dan kehidupannya sebagai manusia untuk Anna. Kemudian mereka berdua pun pergi ke tebing yang tinggi. Di sana mereka sama-sama menikmati pemandangan yang sangat indah. Tak lama kemudian Lucy pun memutuskan untuk jatuh dari tebing. Namun bukannya terjatuh, tubuh Lucy malah terbang ke angkasa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Lucy merasa sangat senang. Dari tebing, Anna melihat Lucy dengan senyuman di wajahnya. Dan cerita pun selesai. Oke, di sini gue akan menjelaskan tentang ending dari film ini. Di ending setelah membunuh Jessel, Anna dan Lucy ini bertukar tubuh. Meskipun berpindah ke tubuh vampir, Lucy sama sekali tidak berniat untuk merebut tubuhnya dari Anna. Dia lebih memilih untuk memberikan tubuhnya pada Anna secara sukarela supaya Anna bisa merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Lucy merasa senang memberikan tubuhnya pada Anna. Selama ini, Lucy merasa bahwa hidupnya tidak pernah bahagia. Mulai dari ayahnya yang akan menikah dengan istri barunya, pacarnya yang tidak mengerti tentang Lucy, dan juga orang yang paling dia sayangi yaitu ibunya telah meninggal. Di dalam lubuk hatinya, Lucy merasa dia telah kehilangan tujuan hidupnya. Tapi setelah bertemu dengan Anna dan memberikan tubuhnya pada Anna, untuk pertama kalinya Lucy merasa bahagia atas tindakan yang dia lakukan. Dengan memberikan Anna kesempatan kedua untuk hidup, membuat Lucy mendapatkan kebahagiaan yang dia cari selama ini. Setelah Lucy mendapat kebahagiaan, Lucy merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Maka dari itu dia pun langsung terjun dari tebing. Ketika terjun dari tebing, ternyata Lucy tidaklah terbang. Itu hanyalah sebuah hayalan dari Lucy sebelum akhirnya dia meninggal dalam damai. Lalu tubuh dari Lucy terlihat berada di pesisir pantai setelah sekian lama terapung-apung di lautan. Sedangkan Anna akhirnya mendapat kesempatan kedua untuk menikmati kehidupannya yang baru tanpa takut terkekang oleh seseorang. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.